Sebelum kita memulai video ini, saya ingin mengingatkan kepada mama semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Yuk kita bersama-sama mengurangi angka penularan COVID-19. Halo Mama, perkenalkan, nama saya Tatak Surya Pambudi, mahasiswa KKN PPM UGM periode 2 tahun 2021 dengan penempatan lokasi di Kecamatan Haumehara, Kabupaten Sapure Jua, Nusa Tenggara Timur. Apakah Mama suka memasak? Sudah masak apa sajakah Mama hari ini? Jadi, di video kali ini saya ingin menjelaskan kepada Mama tentang cara memasak kornet. Apa itu kornet? Jadi, kornet adalah salah satu olahan berbahan baku daging. Umumnya, kornet dibuat dari daging sapi, segar atau beku, tanpa tulang, bisa dicampur dengan jantung atau kepala. Eits, tenang, namun pada video kali ini, saya akan menggunakan bahan baku berupa ayam, supaya mudah diperoleh oleh Mama di lingkungan sekitar. Penasaran bagaimana cara memasaknya? Yuk simak video ini hingga selesai. Langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum mulai memasak adalah menyiapkan alat dan bahannya. Bahan-bahan yang kita gunakan diantaranya adalah 1 sendok teh angkat, 1 sendok teh gula, 3/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk, 1/4 sendok teh tepung tapioka, dan 1/4 sendok teh pala bubuk. Selain itu, kita juga menggunakan bahan berupa setengah buah kentang berukuran sedang, 100 gram daging ayam tanpa tulang bagian dada, 1/4 buah bawang bombay, dan 1 siung bawang putih. Sedangkan alat-alat yang kita gunakan diantaranya adalah panci kukusan, mangkok, panci untuk merebus ayam, panci untuk merebus kentang, chopper, spatula, sendok, pisau, talenan, cetakan, dan pen atau teflon. Setelah semuanya siap, barulah kita mulai memasak. Eits, tunggu, kayaknya ada yang ketinggalan deh. Oh iya Mama, ada 2 bahan yang ketinggalan nih, yaitu margarin dan juga saus tomat. Setelah alat dan bahan semuanya siap, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kupas kentang hingga bersih. Setelah itu, potong kentang yang telah dikupas hingga berbentuk dadu kecil-kecil. Selain kentang, bahan lain yang harus kita potong adalah bawang bombay. Potong hingga berukuran dadu kecil-kecil. Ayam yang telah kita siapkan juga dipotong berbentuk dadu kecil-kecil. Sedangkan untuk bawang putih, hanya perlu kita cincang saja hingga halus. Kentang yang telah kita potong kemudian direbus selama 10 menit dengan menggunakan api sedang. Setelah 10 menit, matikan kompor dan tiriskan kentang. Setelah itu, haluskan kentang dengan menggunakan chopper. Jika tidak ada chopper di rumah, Mama dapat menghaluskannya dengan menggunakan sendok atau alat halus lainnya. Selain kentang, bahan lain yang harus kita rebus adalah ayam. Rebus ayam dengan menggunakan air sebanyak 200 ml selama 15 menit. Setelah itu, tiriskan ayam dan haluskan dengan menggunakan chopper. Mama bisa menggunakan pisau untuk menghaluskan ayam jika tidak ada chopper di rumah. Langkah selanjutnya adalah mencampurkan bahan-bahan yang telah dihaluskan dengan bumbu-bumbu yang telah disiapkan, seperti
gula, garam, merica bubuk, pala bubuk, dan tepung tapioka. Aduk bahan hingga merata. Setelah itu, campurkan bawang putih yang telah dicincang ke dalam bahan-bahan tadi. Aduk hingga merata. Angka yang telah kita persiapkan tadi dicampurkan dengan 50 ml kaldu ayam. Kemudian aduk hingga merata. Mama dapat menggantikan angka dengan menggunakan pewarna makanan. Campuran angka dan kaldu yang telah kita siapkan dicampurkan ke dalam campuran bahan-bahan tadi. Aduk hingga merata. Setelah itu, barulah kita masuk ke dalam proses pemasakan. Panaskan margarin dengan menggunakan api sedang. Setelah itu, masukkan adonan kornet yang telah kita siapkan tadi. Jangan lupa masukkan bawang bombay yang telah kita potong dadu kecil-kecil. Tambahkan pula 2 sendok makan saus tomat. Kemudian, masak kornet hingga matang. Jangan lupa sambil diaduk-aduk ya mama. Setelah matang, pindahkan kornet ke dalam cetakan yang telah dilumuri dengan margarin. Ratakan adonan hingga memenuhi ruang dari cetakan. Setelah itu, barulah kita masuk ke dalam proses pengukusan. Isi panci kukusan dengan menggunakan air, kemudian panaskan hingga mendidih. Setelah air mendidih, masukkan kornet ke dalam panci kukusan. Setelah sekitar 15 menit, matikan kompor dan angkat kornet. Kornet sudah jadi dan siap untuk disajikan. Sajikan kornet yang telah mama masak sesuai dengan selera. Di video kali ini, saya menyajikannya dengan kentang rebus dan hiasan bawang bombay. Lihat, tampak menarik bukan? Enak. Bagaimana mama? Mudah bukan cara membuatnya? Kornet yang mama bikin bisa langsung mama makan, mama goreng terlebih dahulu, atau dicampur dengan bahan lainnya. Kornet dapat menjadi salah satu alternatif di dalam mengolah daging. Selain dapat meningkatkan nilai gizi, kornet dapat meningkatkan nilai jual dari daging yang mama miliki. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo ke dapur dan masak kornet bersama saya.